la'allakum tattaqun. Kata Allah, kita diperintahkan untuk puasa kalau kita perhatikan ummahat, pokoknya penyakit hati. Orang bisa takwa itu dibuktikan dengan taknya takwa itu tawadu. Kelakuan kita bandingkan sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah siang hari ini marilah bersama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah sampai pada saat ini kita masih tetap berpegang teguh dengan agama Allah. Kita masih dianugerahi kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita, dan juga yang sangat kita harapkan di dalam kita mengikuti majelis taklim siang hari ini, semoga dibarengi dengan hidayah dan ridho Allah, nantinya akan menambah manfaat dalam kehidupan kita fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang hari ini kita alhamdulillah sudah berada di hari yang ke-26 dari bulan Ramadan. Tinggal sedikit kesempatan yang dapat kita lakukan dalam kita meraih suatu kemenangan besar di dalam kita menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kita ini termasuk hamba Allah yang beruntung. Merupakan satu kebahagiaan karena kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa. Allah dalam memberikan satu khitabnya, perintahnya, tidak sembarangan orang yang diperintah untuk berpuasa. Tapi Allah memberikan kalimat atau ayatnya itu dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya kan orang yang percaya. Jadi kita kan termasuk orang-orang yang mudah-mudahan dipercaya oleh Allah untuk menerima satu kewajiban, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memberikan kewajiban kita puasa. Siam dalam arti al-imsak, kita mencegah dari makan, mencegah dari minum,
mencegah dari melakukan hubungan suami istri mulai subuh sampai maghrib. Bahkan kalimat atau ayat ini menggunakan kata-kata siam. Siam artinya itu tadi. Tapi kalau menurut syariat yang namanya siam, ya, mencegah makan, mencegah minum, mencegah hubungan suami istri dari pagi sampai maghrib dengan niat. Ada juga dalam Al-Quran itu kalimatnya saum. Inni nadartu lirrahmani sauma. Saum bermakna mencegah juga, imsak. Tapi kalau dalam kitab dikatakan al-imsak anil kalam, berarti mencegah dari berbicara. Untungnya kutiba alaikumusiyam. Cuma Nabi memberikan satu pelajaran. Kita pun juga mencegah dari berbicara yang tidak baik. Ya, karena awal daripada kesalahan itu biasanya diawali dengan salah dalam kita berbicara. Makanya kita dilatih dalam kita menjalani ibadah puasa 1 bulan. Allah memberikan satu keterangan. Di sana ada harapan. Roja. La'allakum tattaqun. Kata Allah, kita diperintahkan untuk puasa. Ya, kita punya satu harapan agar kita menjadi orang yang takwa. Di sini, Bapak Ibu yang kami hormati, ini kesempatan untuk meraih takwa. La'allakum tattaqun, hanya tinggal beberapa hari. Makanya dalam kesempatan ini, mari sama-sama kita evaluasi. 26 hari sudah kita kerjakan ibadah puasa. Kalau mungkin dalam bahasa kita, oleh opo yo aku poso. Apa yang kita peroleh? Tidak hanya sekedar lapar dan haus, tapi mungkin, mudah-mudahan, yang sangat kita harapkan, kita lebih takut kepada Allah. Kita merasa kalau diri kita itu diperhatikan, dilihat oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi SAW pada waktu awal ketika kita mendengar pengumuman datangnya bulan Ramadan dulu, pas tanggal 1 diumumkan, Nabi itu mengajari kita doa. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Itu doa yang diajarkan Nabi. Ahillahu alaina bil yumni wal iman. Datangkan, hadirkan ya Allah bulan Ramadan ini dengan hati yang damai, dengan iman yang kuat. Wassalamati wal islam, Allah memberikan keselamatan dan semoga kita bisa mengerjakan tuntunan ajaran agama Islam dengan baik. Ini masih tanggal 1. Doa kita seperti itu yang diajarkan oleh Nabi. Kita berserah kepada Allah, Rabbi wa rabbukallah. Tidak ada lain yang kita mohon pertolongan hanya kepada Allah Ta'ala. Makanya kita patut pada hari ini, mumpung kita dalam keadaan sama-sama kita setelah sholat duhur, kita evaluasi. Oleh opo yo aku poso. Itu, Bu. Ya. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa ini ada rasa takut kita kepada Allah itu makin kuat. Makanya kalau Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Apa yang dimaksudkan dengan takwa di sini? Ini, ya, takut kepada Allah. Orang itu kalau merasa dirinya dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, insya Allah, ya, yang kita lakukan selalu dijaga kebenarannya. Kita tidak berani untuk melakukan suatu perbuatan salah.
karena merasa dilihat oleh Allah. Makanya latihan puasa ini, ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun tidak ada orang, kita hanya sendirian di rumah, dalam kondisi haus, pulang dari kerja, kita tidak mungkin punya hati, mumpung daono wong aku tak buka kulkas, ada air dingin, berani minum. Tidak berani, Bu. Walaupun tidak ada orang, kita merasa diri kita dilihat oleh Allah. Lah, perasaan inilah tidak hanya kita lakukan dan kita miliki ketika kita sedang berpuasa, tapi dalam keseharian kita. Apa yang kita lakukan, di mana kita berada, situasi yang bagaimana yang kita hadapi, kita merasa diri kita diperhatikan oleh Allah. Puasa itu merupakan latihan secara setahun 1 bulan kalau wajibnya. Tapi kalau sholat, setiap waktu, sehari 5 kali, kita tidak akan berani, Bapak Ibu. Sholat duhur itu 4, aku repot tak gawe ini 3. Siapa yang berani? Tidak ada. Duhur 4 rakaat, ya 4 rakaat. Walaupun kondisinya dalam keadaan normal, kita biasa bukan dalam keadaan ketika kita ada kepentingan jamak umpama atau mengkosor sholat, tapi dalam kondisi biasa kita tidak akan berani motong Fatihah, tidak berani kita. Fatihah aku tak baca separuh aja, aku kesusu, tidak. Walaupun tidak ada yang tahu, tapi kita merasa diri kita diperhatikan oleh Allah. Nah, sehingga Bapak Ibu, untuk memperkuat atau agar supaya hati kita itu senantiasa merasa diperhatikan dan dilihat oleh Allah, di sana ada yang namanya takwa itu, kalau menurut pendapat dari Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, beliau menerjemahkan atau mentafsirkan ittaqullaha haqqa tuqatih, diartikan atiullaha haqqa ta'atih. Taatlah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya kita patuh, kita taat. Nah, kemudian ibu-ibu, dalam arti kita taat, orang bisa berbuat taat. Taat itu kalau dalam bahasa yang sederhana kan nurut, Bu. Ya. Kita kalau kita perhatikan sendiri, diperintah sama dicegah, mudah mana untuk melakukan? Dikongkon karo daoleh. Diperintah sama dilarang, sulit mana, Bu? Sulit diperintah, Bu. Kadang orang kalau dicegah sulit dilarang kan, Bu. Orang kalau dilarang itu bahkan ingin melakukan. Kena oposisi kok gak oleh, loh itu. Kadang-kadang kita lihat satu ruangan, tidak boleh masuk kecuali petugas. Orang apa nih sih? Lah, ada rasa ingin. Makanya di sini orang itu bisa taat. Satu, ada rasa khauf. Khauf itu takut dengan siksa. Allah tidak akan menyiksa orang kalau orang itu tidak salah. Yang disiksa oleh Allah hanya mereka-mereka yang berbuat kesalahan. Itu pun masih juga Allah memberikan satu tenggang rasa kan, masih ada sayangnya Allah kepada kita. Kalau memang kesalahan yang dia lakukan itu dia mau minta maaf untuk meleburnya, Allah memaafkan. Allah memaafkan. Makanya sering-sering baca akhir surat Baqarah. Akhir surat Baqarah itu sering kita baca. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Doakan itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina.
Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Doa itu langsung dijawab na'am oleh Allah. Tidak ada doa dalam Al-Quran yang langsung dijawab na'am kecuali doa di akhir Baqarah. Itu makanya sering-sering kita baca, ya, Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau siksa kami kalau memang kami berbuat salah atau karena kami lupa. Jangan engkau siksa kami ya Allah. Allah menjawab na'am, iya dah tak siksa. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Allah menjawab iya, na'am. Jangan bebani kami ya Allah yang kami tidak mampu. Allah tidak akan membebani kepada hambanya. Ya, Allah membebani bukan berarti membebani memberikan satu apa tugas apa cobaan apa. Allah sudah paham. Orang ini dicoba seperti ini mampu dia. Tidak akan lebih. Ya. Kemudian yang kita mohon kepada Allah, wa'fu anna, ampuni ya Allah dosa-dosa kami, waghfir lana, sama Bu. Artinya sama, cuma ada sedikit beda. Kalau wa'fu diampuni dosanya, catatan dihapus. Catatan tidak ada, dihapus oleh malaikat, disuruh menghapus oleh Allah, buseken. Diampuni, catatan dihapus. Kalau waghfir lana, ampuni ya Allah, diampuni oleh Allah, tapi catatan masih ada. Loh, untuk apa catatan masih ada? Catatan salah itu masih ada, ditunjukkan kita besok. Iki loh kesalahan. Kamu pernah berbuat seperti ini, tapi karena kamu sudah minta ampun, saya ampuni. Menunjukkan bagaimana belas kasihan Allah kepada hambanya. Warhamna, belas kasihan kami, belas kasihanlah kami ya Allah. Ya, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allah menjawab na'am. Makanya dalam arti kita bisa taat itu sumbernya satu, khauf. Ada rasa takut dengan siksa. Ya, dalam Quran sudah banyak diterangkan oleh Allah. Ya, model macam siksa. Makanya kalau kita sama-sama perhatikan Bapak Ibu, surga, tempat kenikmatan, kita itu sudah tahu Bu. Bahkan dipegangi kunci sama Nabi kan sudah bilang, miftahul jannah la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu kan tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Kita merasa diri kita diperhatikan oleh Allah. Di situ nanti akan membentuk bagaimana sifat amanah kita. Kita tidak akan berani menyimpang dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Kemudian Bapak Ibu, dalam arti kita taat, satu, ada rasa takut dengan siksa. Padahal kalau neraka itu kita tidak tahu kuncinya loh Bu. Kita kan tidak dipegangi kuncinya neraka. Yang dipegangi kuncinya kan kunci surga. Tapi kenapa? Bahkan kadang-kadang, naudzubillah, jalan menuju neraka masih banyak dilanggar oleh manusia. Padahal kita tidak tahu kuncinya neraka. Tapi penyebab untuk masuk ke sana, naudzubillah, jangan sampai. Makanya takut itu tadi. Yang pertama. Yang kedua, rojak. Agar kita itu bisa menjadi orang yang taat, di samping takut dengan siksa, kita punya harapan. Semoga Allah memberikan kita untuk mendapatkan surganya. Rojak. Dan kita ingin mendapatkan surga Allah itu, Allah memberikan jalan. Apa diantaranya? Ada kan hadis Nabi Sahih. Ya, Nabi mengatakan,
dalam hadisnya itu alaikum bisidqi. Alaikum, hendaklah kalian berpegangan dengan kejujuran. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kejujuran itu akan memberikan petunjuk jalan ke suatu kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, di sini. Dan kebaikan itulah nanti yang akan menuntun kita menuju jalan ke surga. Awal, alaikum bisidqi. Ini, makanya di zaman yang sudah seperti ini, ibu-ibu, ya, kita masih tetap merasa, ya itu tadi, diri kita diperhatikan, tidak berani kita. Tapi ada juga, Bu, mohon maaf, ada juga ketidakjujuran tapi malah diperbolehkan. Tidak jujur tapi boleh. Apa, Bu? Seumpama, mohon maaf, kita ini dibelikan suami baju, mau lebaran dibelikan baju. Sebetulnya di hati kami baju itu tidak suka. Lah yo, kok ngono yo, warnanya tidak suka, mungkin modelnya juga tidak suka. Tapi suami tanya, Bu, suka? Alhamdulillah, seneng Pak. Padahal jerone hati tidak suka. Berarti kan saya tidak jujur. Nah, ini ibu-ibu, karena kebohongan yang saya lakukan. Kalau saya barangkali berbohong untuk ini, berarti kebijakan. Merupakan satu kebijakan, saya harus berbohong. Tapi kalau jujur saya katakan, tidak suka Pak, lambi nangono, itu namanya kebodohan. Ya, makanya kan dalam pelajaran kita ngaji itu kan juga di mana kita harus jujur. Dalam segala hal, ya tentu saja latihannya ya kita puasa, kita sholat yang kita lakukan dalam arti bentuk perintah Allah, kita merasa diri kita diperhatikan oleh Allah. Jujur. Ya, makanya ada rojak. Kejujuran itu balasannya adalah surga. Sulit, tapi harus kita miliki. Makanya sejak awal Ramadan itu Nabi sudah mengatakan bil yumni wal iman. Kokohkan ya Allah iman saya. Tidak hanya di Ramadan, tapi selamanya. Selamanya kita berpegangan dengan keimanan kepada Allah. Kemudian yang satunya lagi, ya, orang bisa patuh, orang bisa taat. Satu, ada rasa khauf. Dua, ada rasa roja, harapan. Tiga, mahabbah. Mahabbah itu senang, Bu. Orang itu kalau senang, taat itu ada. Coba, kadang kalau kita perhatikan, orang kalau suka lihat bola, jauh, Bu, mainnya di Jakarta, rumahnya Surabaya, tapi karena senang, budal, karena senang. Ini apa saja sudah. Orang itu agar bisa taat itu di dalam hati itu ada rasa mahabbah, senang untuk melakukan. Nah, jadi jenjang untuk merebut takwa itu pertama taat itu tadi. Perintah Allah yang mana yang harus kita kerjakan. Larangan-larangan Allah harus kita tinggalkan. Apapun kondisi kita itu, karena semua bentuk perintah kalau kita kerjakan pasti ada imbalan kebaikan. Semua bentuk larangan apabila kita langgar tentu berakibat keburukan yang kita terima. Satu, takwa. Untuk tercapainya rasa takwa ini, untuk tercapainya apapun hasil daripada kita puasa, la'allakum tattaqun, satu, taat. Ya, yang kedua, ini tanzihul qalbi anidzunub. Itu pengertian daripada la'allakum tattaqun. Sebetulnya kita sudah patuh apa yang diperintah Allah, tidak kita lakukan. Tapi mohon maaf, hati ini masih banyak penyakit-penyakit hati yang tidak bisa diobati dengan
dengan obat ini ya, iya. Jadi tanzihul qalbi anil uyub. Ya. Kalau obatnya dosa, tentu kita istighfar kan. Hati kita tentu kan banyak kan Bu. Akui kalau diri kita itu punya dosa. Kan gitu. Akui kalau diri kita itu banyak salah. Sehingga kita mau istighfar untuk membersihkan dosa itu tadi. Tadi saya katakan, diampuni. Tapi penyakit uyub, apa sih? Dalam bahasa kita, penyakit hati. Kalau Imam Ghazali pernah mengatakan, penyakit hati itu banyak. Tapi biangnya apa? Kalau kita perhatikan ummahat, pokoknya penyakit hati. 1, sombong. 2, tamak, serakah. Ini nanti yang berakibat ketidakjujuran ya ini. 3, ya, dengki. Itu salasun muhlikat. 3 watak hati yang merusak. Orang itu kalau sudah mempunyai watak sombong, gimana? Allah sangat tidak suka. Sampai Quran mengatakan Allah sangat tidak suka kepada orang yang punya watak sombong. Karena kalau kesombongan itu ada, yang kecil-kecil itu ada. Anak buah sombong itu banyak. Akibat daripada satu kesombongan. Sampai iblis pun dikeluarkan dari surga. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Karena kesombongan. Kenapa aku disuruh sujud pada Adam? Aku lebih baik dari dia. Saya diciptakan dari api, Adam hanya diciptakan dari tanah. Enggak. Karena kesombongan. Tapi iblis itu masih bagus. Pernah sekali waktu itu tanya kepada Nabi Musa. Musa, tolong tanyakan kepada Allah. Apa kalau saya mau tobat gitu, kira-kira tobat saya diterima enggak? Iblis si ono ati kepengin tobat. Saya tanyakan kepada Allah, kata Nabi Musa. Nabi Musa tanya, ya Allah, iblis tanya kepada kami, kalau dia mau tobat apakah bisa diterima tobat dia? Apa kata Allah? Iso Musa, tapi ono syarate. Napa Gusti syarate? Kongkon sujud nanggone kuburane Nabi Adam kono. Apa kata iblis? Ojo mapak wis sujud kuburan. Ono swarga aku dikongkon sujud moh. Itu. Nabi Musa madul kepada Allah. Ya Allah, ndak mau iblis, ya sudah. Kalau ndak mau, ya tetap ndak akan diterima tobat apa? Ndak akan ada ampunan kepada iblis karena kesombongan. Nauzubillah. Apalagi yang namanya tamak. Tamak itu apa? Serakah. Makanya takwa itu kalau menurut Imam Sya'roni kalau tidak salah, taknya itu artinya tawadu. Orang bisa takwa itu dibuktikan dengan taknya. Takwa itu tawadu. Tawadu itu andap asor, jauh dari kesombongan. Qofnya berarti qanaah. Qanaah itu menerima apa yang diberikan Allah kepada dia. Ya, jadi jauh dari sifat kurang. Watak manusia kadang gitu. Punya 1 ingin 2, punya 2 ingin 3, punya 3 ingin 4. Terus. Makanya dilatih puasa ini kan. Agar supaya kita itu bisa menahan diri dari nafsu serakah itu tadi. Gitu. Nah, kemudian ibu-ibu, bapak yang kami hormati, ya, dari sifat-sifat itu apalagi dengki. Allah tidak akan menerima ibadah seseorang kalau hatinya masih ada kedengkian. Itu dulu pernah saya cerita itu. Ada namanya Sa'ad bin Luhai'ah. Itu kan sudah diberitahu oleh Nabi. Nabi kan pernah cerita ada 10 sahabat yang masuk surga tanpa hitung-hitungan, tanpa hisab. Cuma pada waktu itu Nabi bilang ada 1 lagi. Siapa Nabi? Sa'ad bin Luhai'ah. Ternyata ada sahabat Amr bin As itu ingin tahu apa penyebabnya Sa'ad bin Luhai'ah kok sampai dikatakan oleh Nabi orang yang masih hidup
dia ahli surga. Ternyata apa jawaban Sa'ad bin Luhayyah? Saya sama sekali tidak punya hati dengki kepada seseorang. Ini Bu, kalau mangkel itu sudah manusiawi. Ya, nek mangkel ku manusiawi Bu. Tapi jenenge dengki ku ibuke mangkel. Mangkel direndam. Ini sampai 7 hari, 2 minggu, ini nanti jadi kedengkian. Itulah penyakit. Sulit Bu. Dan itu akan menjadi penyebab. Ya, penyebab untuk ya ini kedengkian sampai apa yang dijanjikan oleh Allah sulit. Ya. Nah kemudian ibu-ibu, makanya dalam bentuk arti takwa ini di hati kita bersih, walaupun ada, tapi tidak seberapa setebal yang dulu-dulu ndak. Makanya kan latihannya ini 1 bulan Ramadan, selesai Ramadan kita Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kembali bersih. Kalau ada kata-kata kembali bersih, apa sebelumnya kotor? Hah? Kotor kan Bu? Kita kan juga gitu. Sadurunge kotor, kemudian kita kumbah, kita cuci 1 bulan. Banyak taubat, banyak istighfar, kita melatih diri menjadi orang yang jujur. Kita melatih diri menjadi orang yang baik. Selesai Ramadan, Idul Fitri, kembali bersih. Riyoyone oleh seminggu, masih ada lagi. Nanti mudah-mudahan kita bertemu Ramadan tahun depan, kita cuci lagi, bersih lagi. Sehingga kita harapkan apa? Husnul khotimah. Itu kan Bu. Semoga kita kembali kepada Allah dengan baik. Walaupun barangkali, mohon maaf, kita tidak ketemu Ramadan tahun depan, tapi kita hati-hati. Dari buahnya Ramadan ini kita bisa ada peningkatan. Makanya kan Idul Fitri itu bulannya Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Yang jadi ukuran tidak puasa Bu, bukan Ramadan. Kelakuan kita bandingkan sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan. Kalau kita bandingkan Ramadan, tidak ada yang bisa Bu. Ramadan panjenengan begitu kokohnya dalam kita beribadah, sholat sunnahnya saja berapa puluh rakaat kita, kan gitu Bu. Tapi kita bandingkan di luar Ramadan, sebelum, apik ndiyo kelakuanku, marine poso, dan sebelum puasa. Itu yang bisa kan koreksikan diri kita sendiri. Alhamdulillah ada kemajuan di bulan Syawal ini dibandingkan dengan bulan-bulan sebelum Ramadan. Mudah-mudahan kita tetap bisa berlanjut, tetap kita pertahankan ini, ya, tetap kita pertahankan derajat muttaqin, sehingga qofnya itu mempunyai arti qanaah, wis terima opo anane. Jangan lihat yang lebih atas, tapi lihat yang lebih bawah dalam urusan duniawi. Biar ada kejujuran. Ya, kalau kita lihat duniawi yang lebih atas, iko iso ngene yo riyo nganyari kelambi papat, aku gak nganyari blas. Nah sudah, kalau itu yang kita ada, ya ada perasaan tamak. Akhirnya apapun yang jalan boleh ndak boleh, yang penting keturutan. Nah ini naudzubillah, jangan sampai. Nah, qofnya qanaah, wawunya waroun. Waroun wirai, hati-hati. Waroun itu artinya hati-hati. Jadi orang yang takwa itu apa yang dikerjakan selalu ada kehati-hatian. Jangan sampai salah yang kita kerjakan, baik itu kepada Allah ataupun kepada sesama. Hati-hati dalam kita berbuat, hati-hati dalam kita berbicara, hati-hati dalam kita berpikir, hati-hati. Hati-hati dalam apa yang kita makan. Nah itu kan ada kehati-hatian Bu. Jangan sampai kita punya sifat naudzubillah namanya ceroboh. Nggak. Nah kemudian ada yaknya. Takwa itu kan belakangnya ada alif bengkong kalau orang ya. Yaknya artinya apa? Yakin. Ada keyakinan kita kepada Allah. Orang yang takwa dijanjikan oleh Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Orang kalau punya derajat muttaqin, yaj'allahu makhraja. Allah memberikan jalan keluar. Apapun yang dihadapi, kesulitan apapun, tapi kita betul-betul orang yang bertakwa kepada Allah kan memberikan jalan keluar. Kesulitan yang kita hadapi, cobaan yang kita hadapi, Allah memberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rizki yang tidak berbilang. Akibat daripada takwa. Ini kita raih dengan kita menjalankan ibadah puasa. Harapan Allah yang diajarkan kepada kita, la'allakum tattaqun. Satu lagi Bu, akhir, jadi takwa itu satu taat, dua tanzihul qalbi anid dzunub, yang ketiga ijtinabu fudulil halal, menjauhi berlebihan walaupun sesuatu yang halal. Makan berlebihan tidak bagus kan Bu? Apa saja yang berlebihan, yang patut bagi kita kan apa? Kesederhanaan. Jadi tidak berlebihan. Apa saja Bu, kalau sudah berlebihan itu Allah tidak suka. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan yang berlebihan. Jadi sedengan saja kan? Tidak terlalu berlebihan. Itu yang dalam arti kita membuktikan takwa kita kepada Allah sebagai bukti atau sebagai hasil daripada kita ibadah puasa, la'allakum tattaqun. Nah di akhir Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari, tinggal beberapa hari ini, betul-betul kita hati-hati. Mudah-mudahan tidak sampai kita tinggalkan tarawehnya, setiap harinya tidak sampai kita tinggalkan baca Qur'annya, sampai nanti di akhir Ramadan kita berhari raya, betul-betul kita Idul Fitri. Makanya doa kita kan minal aidin wal faizin. Itu doa Bu. Jadi kalau kita bertemu ketika hari raya, minal aidin wal faizin, semoga kita kembali bersih, semoga kita termasuk orang yang beruntung. Jawaban kita amin. Belum minta maaf itu, baru mohon maaf lahir batin. Jangan sampai kita Bu minal aidin wal faizin, ya podo-podo. Apaan nih sing podo-podo? Salah kan Bu? Nah ini kalau ada hari raya besok minal aidin wal faizin, jawabnya amin. Baru mohon maaf lahir batin. Ya mudah-mudahan walaupun tinggal 4 hari, kita tidak tahu. Mudah Allah memberikan kita kesempatan bisa melunasi Ramadan ini sampai selesai. Kita bisa berhari raya, dosa kita kepada Allah sudah terhapus, salah kita kepada sesama juga saling memaafkan. Jangan ada kedengkian di dalam hati. Kita hapus dengan kita minta maaf ya terhadap sesama. Jangan sampai hanya karena satu kesalahan bisa menghapus persaudaraan. Tapi hapuslah kesalahan itu dengan mempererat persaudaraan. Ya lewat kita berhalal bihalal, lewat kita sama-sama kita silaturahim untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Ya, itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Mudah-mudahan sekedar yang kami sampaikan ada manfaatnya ya untuk meraih hasil daripada Ramadan ini. Semoga Allah memberikan kita ketakwaan makin hari, rasa takut kita kepada Allah makin kuat, iman kita kepada Allah makin kuat, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita akhiri dengan berdoa kepada Allah. Kita baca suratul Fatihah biniyati du'a wassalamah wa ala hadhihi niyati sholihah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin.
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'a wa waladan sholihah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.